yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat dan baru untuk kita semua. Kabar kesukaan dari firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu setelah tahun baru pada hari ini, yaitu apa yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 147 mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allah, hai Sion, sebab Ia menentukan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun debu seperti api. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang akan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, inilah hari kedua di tahun baru yang Tuhan izinkan kita dapat berdiri, kita dapat bernapas, kita dapat hidup, kita dapat berpikir, terkhusus kita dapat bersekutu di baiknya pada minggu pertama tahun baru 2022 ini. Kalau kemarin tepat di khotbah dari Paulus Hakadimi mengajak seluruh umat percaya, terkhusus umat Hakadimi, dia menyerukan melalui firman Tuhan bahwa memang Allah itu adalah Allah yang awal dan Allah yang akhir. Tuhan ibadah lo bonana, langsung ibadah ujungnya. Ini adalah mengajak kita bahwa memang Tuhan selalu terus-menerus ada dan terus hadir di setiap masa, di setiap kehidupan, di setiap perjalanan seluruh ciptaannya. Sekarang pemazmur melalui mazmur ini mengajak kita bahwa memang hari ini lagu pujian harus kita nyanyikan sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Doa kita harus panjatkan, memohon uluran tangan Tuhan. Sebab apa?
Sebab perjalanan kita di dunia ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Asal mulai mendarat kita tidak rasanya tahu kepada ikut marak mendarat doa kita doa Tuhan. Hidup mana hidup Tuhan kan? Ikon ikut doamu mendarat asal itu Tuhan senang. Demikian firman Tuhan kepada Musa pada saat itu ketika Musa mau membawa umat Israel keluar dari Mesir di perjalanan walaupun tidak sampai kepada tanah perjanjian tanah. Tapi satu komitmen yang diinginkan harus berjalan bersama Tuhan Allah yang sang pencipta. Sangat menarik firman ini karena memang seluruh diajak bukan hanya kita manusia, bukan hanya kita sebagai orang yang tidak akan hidup, tetapi seluruh ciptaan Tuhan sebenarnya diajak oleh Mazmur supaya kita benar-benar mau untuk menegakkan Tuhan, menegakkan Tuhan, pasangan dewasa. Pertanyaannya adalah bagaimanakah sebenarnya seharusnya kita untuk mendekatkan Tuhan? Soal dia dalam waktu pasangan dewasa itu akan dulu pasangan dewasa. Firman ini menjadi jawabannya. Megahkan Tuhan karena memang Tuhan harus kita puji. Kita harus agungkan namanya. Bukan hanya pada saat Israel memuja nama Tuhan di Sion, di Yerusalem, tetapi juga kita di setiap langkah kehidupan kita. Kita megahkan Tuhan karena betapa baiknya Tuhan pada umatnya. Coba kita review kembali bagaimana perjalanan kehidupan umat Israel pada saat ketika mereka sempat digembleng di perjalanan. Sebelumnya mereka diperbudak di Mesir, Tuhan angkat mereka dan Tuhan melawat mereka di setiap kehidupan mereka sampai kepada tanah perjanjian. Bagaimana Tuhan step by step setiap saat, setiap masa, setiap kehidupan, setiap problema, setiap persoalan Dia ada di situ. Di situ keluargasaan daripada Tuhan sehingga lima umatnya selalu diserukan, megahkanlah Tuhan, pasangan rumah dewasa. Dan memang ini juga menjadi seruan dari kita. Sekali lagi, karena betapa baiknya Tuhan bagi kita, betapa luar biasanya karya Tuhan bagi umatnya. Dengan kata lain, Allah tidak pernah berhenti berkarya, tidak pernah berhenti berkarya. Semua dilakukannya agar kita ciptaannya terpelihara. Bukan hanya terpelihara, tetapi memang kita betul-betul merasa aman atas kuasa belas kasihan daripada Kristus yang hidup. Kenapa kita harus menghargai Tuhan? Dikatakan dalam firman ini karena memang Tuhan menegakkan malam pintu gerbang Sion. Demikian dikatakan dalam ayat 13. Kita tahu bahwa memang Yerusalem, Sion mempunyai pintu-pintu gerbang sehingga penduduk Sion merasa aman. Dan Mazmur mengatakan ini tidak akan membuat mereka aman atau umat Israel pada saat itu jika Allah tidak menentukan palang pintu gerbang mereka. Dan Tuhan memang membentengi kehidupan mereka dengan benteng-benteng pertahanan dan kokoh. Dulu jalan batak begitu banyak.
Itu kayak apa? Nanti jalan teman-temannya kan pokoknya. Dan memang zamannya seperti itu. Artinya memang pada saat kita orang Batak itu banyak pertahanannya. Kalau di zaman sekarang itu banyak pertahanan daripada dunia ini. Kalau kita disebut militer, orang selalu berpikir bahwa pertahanannya hebat adalah ketika mampu menciptakan senjata yang paling mutakhir. Dia kira itu sebagai pertahanan yang paling hebat. Dan lebih banyak lagi. Namun ibu bapak yang terkasih, pertahanan setiap gereja, pertahanan setiap anak-anak Tuhan, pertahanan kita adalah hanya satu, yaitu Kristus Tuhan kita yang hidup. Itu benar setiap orang ini mulu mengarang bahwa Kristus kita, jadi orang apa? Mulai dikatakan mata isinya tidak ada lagi. Dan ini menjadi suatu kepastian bagi kita supaya memang di saat kita melangkah, di saat kita bekerja, di saat kita melangsungkan hidup, di saat kita memang memiliki perencanaan tahun ini, biarlah kita selalu bersama dengan Kristus sebagai pertahanan hidup kita. Dan kenapa kita harus meninggalkan Tuhan kepada dengan ini? Dikatakan dalam firman ini, karena memang di samping Dia sebagai pertahanan kita, tetapi Tuhan selalu setia memberkati kita. Dikatakan tadi di dalam ayat 13, bahkan Tuhan memberkati anak-anakmu di antaramu. Artinya apa? Kita tahu dan kita selalu mempercayai bahwa anak adalah berkat bagi kita. Sungguh suatu penghiburan bagi setiap orang tua untuk melihat anak-anaknya tumbuh berkembang diberkati oleh Tuhan sampai dewasa. Kalau dikatakan sampai dewasa bukan ukuran takaran pertumbuhan secara fisik maksudnya. Tetapi kalau dikatakan sampai dewasa berarti terpercaya, mandiri, tahan uji, dan memiliki pengharapan dan kokoh di dalam setiap kehidupannya. Atau dengan kata lain, spiritualitasnya memang benar-benar teruji. Yang nomor atas yang kanan pasti nomor kata ketika anak kita menjadi diberkati Tuhan dan memang spiritualitasnya begitu tinggi. Karena apapun godaan, apapun tantangan, apapun yang dihadapi, dia akan terus mau untuk menghadapinya. Hidup balasa di kepasan bangunan debat jauh mega adalah Tuhan. Bahkan dikatakan kita diajak untuk menegakkan Tuhan adalah karena memang Tuhan itu selalu memberikan kesejahteraan kita. Katakan dalam ayat 14 tadi, Dia memberikan kesejahteraan kepada daerah. Berkat-berkat jasmani yang dilimpahkan sepanjang perjalanan hidup kita tidak terbilang banyaknya. Lagi jadikan bertekanan lebih hadiran kita pas-pas yang dibatalkan sana. Siapakah dari antara kita bisa memberi suatu kepastian bahwa memang kita bisa melewati tahun 2021 sampai kita telah berhenti sekarang 2 hari tahun 2022 ini. Isi satu kata yang boleh. Nah, memang disitulah dia menguasai daripada Tuhan sehingga dia bisa sebagai Elsa yang selalu berkuasa memelihara kehidupan kita, bahkan memberikan kesejahteraan bagi hidup kita. Begitu banyaknya berkat-berkat jasmani yang kita terima. Kita bisa makan, bisa. Kita bisa hidup, apalagi kita bisa sehat, iya.
Kita bisa kuat, benar-benar kuat. Sungguh karena memang Tuhan itu memberi berkatnya bagi kita. Pribadi, lepas pribadi. Bahkan dikatakan dalam firman ini, kenapa kita harus menyembahkan Tuhan? Karena memang Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan mengaturnya. Saya sering mungkin mengatakan bagaimana Tuhan itu bukan hanya sebagai sang pencipta saja, tetapi dia memang betul-betul di samping dia menciptakan, ditopang sendiri sana atau malah yang betul-betul dong, dan Tuhan ditopang. Diberi hidup, diberi anak, dituntut, dicukupkan dalam segala kehidupan manusia. Dan memang itu hebatnya ekosistem yang dibangun oleh Tuhan terus menerus. Sehingga kemarin di Natal umum itu disuarakan supaya jangan kita merusak ekosistem yang Tuhan berikan. Kalau kita lihat, harus terbangun selalu kebahagiaan, kesejahteraan kehidupan kita. Dari situ mau kita lihat apa? Ketika kita membedakan Tuhan bahwa memang Allah adalah penguasa dan penyembah, itu terbukti terlihat dengan kehadiran Yesus Kristus itu yang sudah ada dan terus ada di hadapan kita, di tengah-tengah kita. Jadi sama. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, Tuhanlah yang selalu menyertai dan memampukan kita dengan berbagai suasana yang bahkan juga membingkai perjalanan hidup kita ini, baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, baik sukses ataupun belum berhasil. Kita sungguh telah merasakan kebaikan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Nah, untuk itu Ibu Bapak yang terkasih, ketika kita telah memasuki tahun baru ini, kiranya kita sekali lagi membangun komitmen hidup baru kita. Dengan cara bagaimana? Bukan harta, bukan benda, bukan kekayaan, bukan kesuksesan, bukan kepandaian yang kita perlukan melangkah bekerja di tahun ini, tapi hikmat untuk menjalani hidup ini, iman untuk tahan uji, kasih agar mengalami berkat, pengharapan supaya memang ada kekuatan, sukacita agar kita selalu bersyukur. Kalau tahun selalu bisa berganti dengan tahun, tetapi Tuhan tetaplah Tuhan, tetapi Tuhan tetaplah dekat. Dialah Tuhan yang awal dan akhir. Untuk itu, biarlah hati kita tenang, karena Tuhan selalu melindungi kita, langkah kita untuk menjalani tahun baru ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman, mengajak kami agar kami sungguh-sungguh menegakkan Tuhan dalam hidup kami. Karena memang Tuhan sungguh-sungguh yang selalu memberi yang terbaik di dalam kehidupan kami. Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang memberi keselamatan kehidupan kami. Engkau adalah penguasa, Engkau adalah selalu menyertai kami dan memampukan kami hidup di berbagai suasana dan masa. Bimbinglah kami Tuhan, tuntunlah kami bersama Engkau di saat kami melangkah, di saat kami berjalan, di saat kami berpikir, di saat kami bekerja di tahun baru ini, agar hidup kami
selalu terpelihara oleh tuntunan Roh Kudus. Berkati kami, berkati seluruh jemaat Tuhan dan seluruh para majelis. Biarlah kami selalu menyaksikan bahwa Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Biarlah kami selalu memegangkan nama Tuhan setiap saat. Terima kasih ya Bapa di surga. Ampuni kami atas segala kelemahan dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan kami agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang banyak oleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat tahun baru untuk kita semua. Salam sehat, Horas.